Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran nahwu kedua dengan membaca kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kita masih di bab mengenal tanda i'rab. Masih di tanda rofa. Kita sudah ambil tanda rofa pertama dengan dhammah, tanda rofa kedua dengan waw. Sekarang tanda rofa ketiga dan keempat, insya Allah kita lihat sebentar. Kata Ibn Ajurum rahimahullah, wa ammal alifu, dan adapun alif, fatakunu alamatan lirraf'i fi tatniyatil asma'i khassah. Adapun alif, maka dia menjadi tanda untuk rofa pada musannahnya isim secara khusus. Maksudnya isim musanna. Jadi ini adalah pernyataan yang sangat bagus sekali ini. Bagi kita ini sebagai pemula. Jadi kita langsung digambarkan. Kalau ada kata dirofa dengan alif, pasti musanna. Pasti itu adalah isim musanna. Karena beliau langsung bilang khosoh. Secara khusus. Artinya tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Paham kan? Kalau antum lihat kata pakai alif. Dia dirofa pasti isim musanna itu. Pasti isim musanna. Kebalikannya ada pernyataan. Kalau isim musanna dirofa pasti pakai alif. Ya kan? Kan kalau antum lihat isim musanna. Paham kan? Kalau dia dirofa pasti tandanya adalah apa? Alif. Hanya dia yang punya itu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kan isim musanna kan di pengertian lihat di bawah. Bisa saja pakai alif, bisa saja pakai apa? Iya, lihat di bawah. Catatan 38. Isim musanna adalah setiap isim yang menunjukkan atas dua laki-laki atau wanita. Dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Kan begitu. Pada akhirnya. Sebenarnya dia bisa saja alif dan nun atau ya dan nun. Iya. Contoh misalnya rojul, rojulain, rojulan, rojulain. Waladun, waladan, waladain. Mirsamun, mirsaman, mirsamain. Cara membuatnya, ini sudah antum hafal ini insya Allah. Di buku dasar kita sudah praktekkan. Dengan ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Sebelum alif dan ya diharokati fathah dan nunnya diharokati kasroh. Seperti kata rojulun, rojulun, rojulani, rojulaini. Dan seterusnya. Adapun contoh ketika dirofa. Ini di sini. Contoh ketika dirofa. Ja'a rojulan. Maka kata rojulan dirofa dengan tanda alif kan dia adalah isim musanna. Jelas kan? Itu antum kiaskan semuanya itu. Dirofa dengan alif kan dia isim musanna. Di sana kadang ada orang membahas ketika dia contohkan begini langsung dia i'rab. I'rab artinya apa? Rojulan ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif li'annahu musanna, pakai bahasa Arab. Enggak usah saja, bilang saja karena mau ini dikasih tahu bahwa alif tanda rofanya. Jangan persulit orang. Paham kan? Karena orang nanti saya saja dulu pusing gara-gara itu disuruh hafal. Padahal intinya adalah kita mau kasih tahu isim musanna tanda rofanya adalah siapa? Alif. Jangan gaya-gaya pakai bahasa Indo. Bilang saja isim musanna tanda rofanya adalah siapa? Alif. Selesai cerita. Daripada bilang ja'a rojulan. Rojulan ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alifu li'annahu isim musanna. Itu orang harus dihafal. Apa artinya itu? Rojulan adalah isim marfu. Dirofa toh? Tanda rofanya adalah alif. Tapi disuruh pakai bahasa Arab. Baru nol. Dipahami ini kan? Maksudnya langsung saja intinya. Ini kan kita mau tahu. Bahwa isim musanna tanda rofanya adalah apa? Alif. Maka saya sederhanakan saja. Karena dulu saya pusing juga itu hafal itu. Karena masalah harus dihafal semuanya. Nanti isim mufrad hafal lagi. Padahal mau dikasih tahu bahwa isim mufrad kalau marfu dhammah. Kan begitu saja. Jamak mudzakkar salim kalau di rofa, wow. Kan begitu. Daripada muslimuna.
Isim marfu wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'u dzakar salim. Bayangkan pemula harus hafal itu semua. Itu mempersulit orang. Bilang saja tandanya adalah alif kalau dirofa, tandanya adalah waw kalau dirofa, tandanya adalah dhamma kalau dirofa. Selesai, mudah orang hafal. Mudah orang hafal. Ini kan di teori. Jadi inilah alif. Hanya pada isim musanna. Kalau dirofa, kalau antum dapat kata pakai alif selain musanna, pasti dia tidak dirofa. Pasti dia tidak dirofa itu. Antum paham ini? Jadi kan gini, kalau ada isim musanna pasti kan dirofa dengan alif. Nanti misalnya antum dapat kata pakai alif. Pakai alif. Paham kan? Oh pasti dia tidak dirofa ini. Bukan rofa. Karena alamat rofa yang pakai alif hanya satu tempat. Hanya pada isim mutanna. Misal antum dapat. Ro'aitu abaka. Aba. Asmaul khamsah tuh. Aba. Pakai alif ini. Pakai alif. Marfu atau tidak kira-kira ini? Pasti tidak marfu. Karena yang marfu pakai alif hanya siapa? Isim mutanna saja. Tidak ada yang lain. Makanya pernyataan penulis ini khosoh. Secara khusus ini sudah bagus itu. Hanya ada padanya. Begitu maksudnya khusus. Hanya ada padanya. Selesai. Ini mudah alhamdulillah. Wa amman nun alamat raf'an terakhir. Adapun nun. Fatakunu alamatan li raf'i. Maka dia menjadi tanda untuk rafa. Fil fi'lil mudhari'i. Pada fi'il mudhari. Tapi ada syaratnya. Pada fi'il mudhari. Idza tasala bihi dhamiru tatniyah. Kalau bersambung dengannya domir yang menunjukkan dua. Alif ya. Alif itnain. Au dhamiru jam'in atau domir menunjukkan banyak orang. Yaitu waw jamaah. Au dhamirul mu'annatatil mukhatabah. Atau domir menunjukkan satu orang perempuan yang diajak bicara. Yaitu ya. Paham ini? Maksudnya kata pendeknya kita apa ini? Af'alul khamsah. Cuman di sini langsung dengan definisinya. Walaupun nanti di dalam nanti penulis akan bilang af'alul khamsah atau amtsilatul khamsah. Akan disebutkan nanti namanya. Cuman di sini belum kasih dengan definisinya. Kapan fi'il mudhari dirofa dengan nun? Kalau dia ditambahkan alif, ditambahkan waw, ditambahkan apa? Iya. Dipahami nih? Kalau ada sahih akhir ditambahkan waw. Ada sahih akhir ditambahkan iya alif. Ada sahih akhir ditambahkan ya. Atau mu'tal akhir. Tambahkan alif, tambahkan lagi waw, tambahkan ya. Maka dia pasti marfu'nya dengan apa? Nun. Dipastikan itu. Lihat catatan 39. Setelah antum baca terjemahan tadi ya. Dan adapun tetapnya huruf nun. Maka menjadi tanda untuk rofa pada fi'il mudhari. Jika bersambung dengan domir, kata ganti. Yang menunjukkan atas dua yaitu alif. Atau domir jama' yaitu waw jamaah. Atau domir yang menunjukkan seorang wanita yang diajak bicara yaitu ya. Catatannya di 39 yaitu pada af'alul khamsah. Paham kan? Beliau tidak langsung sebutkan namanya. Nanti ada namanya insya Allah. Beliau sendiri akan sebut namanya nanti. Di dalam, di kesimpulannya. Yaitu af'alul khamsah. Dan af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itnain. Atau waw jamaah. Atau ya mu'annatatil mukhatabah. Jadi penulis itu langsung pengertian. Langsung apa? Pengertiannya. Iya. Contohnya yaktuban, taktuban, yaktubun, taktubun, taktubin. Itu dia contohnya. Iya, itu contohnya. Iya. Lihat semua contoh itu pernyataan terakhir di bawah karena setelahnya itu kan hanya arti. Pernyataan terakhir di bawah, maka contoh-contoh tersebut dirofa dan tanda rofanya adalah dengan apa? Tetapnya nun. Itu intinya. Kalau ada af'alul khamsah, maka tanda rofanya dengan tetapnya nun. Dan af'alul khamsah punya nama lain. Nanti juga akan dikasih tahu. Kan dia ini punya dua nama. Punya dua nama. Nanti akan antum disampaikan. Selesai tanda rofa. Inilah kata di rofa. Masya Allah. Kalau antum hafal pernyataan awal, ya, yang lirof'i arba'u alamat. Itu kesimpulan dasarnya itu.
Untuk rofa 4 tanda. Ad-dhammatu wal alif wal waw wan nun. Itu kesimpulan awal. Setelah itu hanya perincian tempat. Amma dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'at mawadi. Itu kan perincian tempat namanya. Ya kan? Wa amal waw fi maudi'ain. Wa amal alif khassa fi tatniyah. Aman nun fil mudhari. Paham kan? Itu perinciannya. Tapi kalau antum hafal hanya awal itu bagus, sudah bagus. Bahwa kalau kata di rofa 4 tanda. Kalau kata di rofa berapa tanda? 4 tanda. Kalau kita hafal itu sudah bagus kesimpulannya. Sekarang lanjut. Walin nasbi khamsu alamat. Untuk nasab ada 5 tanda. Kalau kata itu dinasab, maka dia memiliki 5 tanda. Beda kalau rofa. Rofa hanya 4. Kalau nasab lebih dari rofa. Nasab alamatnya lebih banyak 1. Yaitu 5. Apa itu? Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u hatpun nun. Untuk nasab ada 5 tanda. Yaitu pertama fathah. Ini namanya alamat asal. Kan kata itu, nasab itu pengertiannya apa? Perubahan khusus tandanya fathah. Ini alamat asal namanya. Alamat asal. Kemudian setelah itu cabangnya, penggantinya. Alif, kasroh, ya, penghilangan nun. Ini bagus. Ketika kata dinasab, jangan pernah cari alamat lain. Pasti salah satu dari 5 ini. Kalau bukan fathah maka alif. Kalau bukan alif maka kasroh. Kalau bukan fathah alif kasroh berarti ya. Kalau bukan fathah alif kasroh ya berarti penghilangan nun. Berarti penghilangan nun. Jelas ini? 5 tandanya. Mudah sekali ini insyaAllah. Alhamdulillah. Fa'ammal fathu. Sekarang rinciannya. Fa'ammal fathatu adapun fathah. Fatakunu alamatan lin nasbi. Maka menjadi tanda untuk nasab. Fi thalathati mawadi'a. Pada 3 tempat. Masya Allah. Kalau ada kata dinasab dan tandanya fathah. Maka tidak akan keluar dari 3 nama. Jelasin penulis ini. Ini kita bagus sekali sebenarnya. Cuman kalau di pemula sekali akan bingung. Karena langsung tempat. Langsung tempat dari alamat. Iya. Jadi pada 3 tempat. Di mana itu? Fil isim mufrad. Pada isim mufrad. Coba antum lihat isim mufrad. Alamatnya di kolom nasab apa? Fathah. Pada isim mufrad. Wa jam'i taksir. Jama' taksir. Jama' taksir di kolom. Alamat nasabnya dengan apa? Fathah. Wal fi'lil mudhari. Ternyata juga. Termasuk tempat ketiga. Tempat terakhirnya adalah fi'il mudhari. Tapi kapan? Idza dakhala alaihi nasibun. 1. Kalau masuk padanya ala penasab tentunya. Karena masalahnya fi'il mudhari itu marfu. Asalnya. Kapan bisa berubah? Kalau masuk penyakit. Ya masuk penyakit diantaranya ada penyakit nasab. Dan ada penyakit jazm. Paham kan? Jadi penulis di sini langsung bilang. Kalau masuk di padanya penyakit nasab. Ini nanti yang masalah. Kadang kita jadi, kalau kita baru belajar bahasa Arab pakai buku ini, kita kan belum tahu penyakit nasab itu apa. Tapi kalau buku kedua kan aman. Antum kan sudah tahu penyakit nasab di buku pertama. Apa itu? An, lan, idan, kai. Maksudnya jadi langsung terbayang. Fi'il mudhari itu akan beralamatkan fathah kalau masuk padanya alif penasab. Yaitu an, lan, idan, kai. Walaupun nanti penulis akan kasih tahu ala penasab itu siapa saja. Jelas kan? Itu nanti. Jadi kalau dia masuk ala penasab pasti mansub. Itu pertama. Walam yattasil bi akhiri syai. Dan syarat kedua tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Sesuatu yang dimaksud adalah yang telah lewat. Berapa perkara? 5 perkara. Alif waw ya nun dan alif ya waw. Dan nun nisbah, nun taukid. Kita lihat terjemahan. Baca terjemahannya, adapun tanda fathah. Maka dia menjadi tanda untuk nasab pada 3 tempat. Isim mufrad. Ada catatan di bawah. Untuk contohnya saudara. Telah lewat pengertian isim mufrad. Catatan 40. Telah lewat pengertian isim mufrad. Dalam pembahasan tanda rofa.
dalam pembahasan tanda rofa. Adapun contohnya dalam keadaan nasab, kan tidak perlu diulang terus, sudah lewat pengertiannya. Adapun contohnya dalam keadaan nasab, kan penulis tidak kasih contoh. Penulis cuma kasih tahu tandanya fathah. Itu lagi masalahnya. Tidak ada contoh. Contohnya apa? Ini dia. Ro'aitu rojulan. Ro'aitu rojulan. Maka rojulan dinasab dengan tanda fathah karena dia adalah isim mufrad. Jelas ini kan? Tempat kedua kembali ke atas. Tempat kedua. Jamak taksir. Termasuk yang dinasab dengan fathah adalah jamak taksir. Catatan pas 1. Telah lewat pengertian jamak taksir. Jadi saya sekarang tinggal bilang telah lewat. Telah lewat pengertian jamak taksir. Dalam pembahasan tanda rofa. Adapun contohnya dalam keadaan nasab. Ro'aitu rijalan. Maka kata rijalan dinasab dengan tanda fathah. Karena dia adalah jamak taksir. Dan fi'il mudhari apabila masuk alat penasab padanya dan tidak bersambung dengan sesuatu pada akhirnya. Catatan 42. Yaitu fi'il mudhari yang sahih akhir. Ya, huruf akhirnya bukan alif waw atau ya. Seperti kata yaktubu yakra'u yajlisu. Atau fi'il mudhari mutal akhir. Huruf akhirnya adalah alif waw atau ya. Seperti kata yada'u yahdi yardo. Langsung ya. Sahih akhir mutal akhir. Semua kata-kata tersebut. Jika masuk padanya alat penasab seperti lan. Seperti lan. Paham kan? Contoh satu saja itu. Seperti lan. Iya. Maka tanda nasabnya adalah fathah. Apakah fathahnya nampak? Seperti contoh lan yaktuba, lan yakro'a, lan yajlisa. Nampak kan? Atau tersembunyi. Seperti pada kata lan yardo. Tapi dengan syarat. Pada akhir kata tersebut tidak bersambung dengan salah satu dari 5 hal. Selalu saya singgung itu supaya antum hafal. Karena kan baru kita dapat di buku kedua ini. Iya. Jadi fi'il mudhari akan dinasab dengan fathah. Kalau ada alat penasab. Kalau tidak bersambung dengan berapa? Salah satu dari 5 hal. Siapa itu? Iya. Lihat. Yaitu alif yang bermakna 2 orang. Waw yang bermakna banyak laki-laki. Ya yang menunjukkan ada seorang wanita yang diajak bicara atau kamu perempuan. Nun niswa yang menunjukkan banyak wanita. Nun taukid yang menunjukkan makna sungguh. Karena jika bersambung dengan alif, waw dan ya. Maka tanda i'rabnya adalah dengan penghilangan nun. Dah? Ketika dia dinasab nanti dengan penghilangan nun. Bukan dengan fathah. Iya. Bukan dengan fathah. Seperti lan yaktubu. Apa tanda nasabnya itu? Penghilangan nun. Lan taktubi. Apa tandanya? Hadfun nun. Lan yaktuba. Penghilangan nun. Akan datang pembahasan tentang tanda i'rabnya. Akan datang. Ini sekadar contoh. Dan jika bersama dengan nun niswa. Maka fi'il mudhari akan mabni di atas sukun. Seperti yaktubna. Dan jika bersama dengan nun taukid. Maka fi'il mudhari. Ya, maka akan mabni di atas apa? Fathah seperti contoh yaktubanna. Jelas kan? Jelas sekali ini dengan catatan. Selesai tanda nasab pertama. Selesai tanda nasab pertama. Kedua, bisa ini cepat dia ini. Wa ammal alif, adapun alif. Adapun alif di mana kira-kira? Tadi kan di rofa juga ada alif. Tapi khusus di mana? Isim mutana. Kalau nasab di mana kira-kira? Khusus lagi dia ini. Wa ammal alifu fatakunu alamat alinasbi fil asma'il khomsa. Adapun alif, maka dia menjadi tanda untuk nasab pada asma'ul khomsa saja. Seharusnya belum bilang juga ini khosoh secara khusus. Karena tidak ada tempat lain. Tidak ada kata yang beralamatkan alif ketika dinasab kecuali asma'ul khomsa. Kecuali asma'ul khomsa. Tidak ada. Karena di dunia ini hanya ada 2 kata yang punya alamat alif. Isim mutana dan asma'ul khomsa. Tapi isim mutana ketika dirofa. Asmaul khumsah ketika dinasab. Dipahami nih? Tidak ada yang lain. Nah tinggal contoh. Ra'aitu abaka wa akhaka wa ma'ashbah dhalik. Dan apa yang mirip dengan itu. Dari asmaul khumsah yang lain. Maka lihat di terjemahan. Adapun alif. Maka dia menjadi tanda untuk nasab. Pada asmaul khumsah. Catatan di bawah. Asmaul khumsah adalah
apa yang telah lewat penyebutannya. Contohnya adalah apa yang disebutkan oleh penulis. Dan tanda nasabnya adalah alif sebagaimana yang dilihat dalam contoh. Karena penulis langsung contoh. Tumben ini. Asmaul khamsah dia contoh. Paham tak? Ra'aitu abaka wa akhoka. Paham kan? Iya, wa akhoka. Akhoka atof ya. Atof. Dan apa yang serupa dengan itu. Selesai. Mudah sekali ini. Wa amal kasro itu adapun kasro. Adapun kasro. Fatakunu alamatan lin nasbi. Fi jam'il mu'annatsis salim. Satu juga. Adapun kasro, maka menjadi tanda untuk nasab pada jama' muannats salim. Tidak ada di dunia ini kata yang beralamat nasab dengan kasro kecuali jama' muannats salim. Tidak ada yang lain. Dipahami ini? Hanya ada dia saja yang beralamat nasabkan dengan kasro. Jama' muannats salim. Catatan di bawah 44 telah lewat pengertian dan cara membuat jama' muannats salim. Adapun contoh dalam keadaan nasab, ra'aitu muslimatin. Maka kata muslimatin adalah dinasab dengan tanda kasro. Kata muslimatin dinasab dengan tanda apa? Kasro. Jelas ya? Selesai. Wa ammal ya'u adapun ya. Adapun ya. Fatakunu alamatan lin nasbi fit tatniyati wal jam'i. Adapun ya. Maka menjadi tanda untuk nasab pada isim mutsanna dan jama'. Jama' apa kira-kira? Pasti jama' mudzakkar salim ya kan? Karena sudah jama' taksir. Tanda nasabnya apa tadi? Ya? Fathah. Jama' muannats salim. Tanda nasabnya? Apa tadi? Kasro. Berarti sisa sini adalah jama' siapa? Jama' mudzakkar salim. Sisa jama' mudzakkar salim. Lihat di terjemahan. Dan adapun ya. Maka menjadi tanda untuk nasab pada isim mutsanna dan jama' mudzakkar salim. Lihat catatan 45. Telah berlalu pengertian dan cara buat mutsanna. Adapun contohnya ketika mansub ra'aitu muslimaini, maka kata muslimaini dinasab dengan tanda apa? Ya, catatan untuk jama' mudzakkar salim, catatan 46. Telah berlalu pengertian dan cara membuat jama' mudzakkar salim. Adapun contohnya ketika mansub ra'aitu muslimina, maka kata muslimina dinasab dengan tanda apa? Iya, jelas ini. Sisa satu lagi kita selesaikan. Penghilangan nun, alamat nasab terakhir. Alamat nasab terakhir. Ya, kita selesaikan satu itu. Wa amma hadfun nun, adapun penghilangan nun. Adapun penghilangan nun. Fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsah. Dah, di sini disebutkan namanya. Sebelumnya tidak disebutkan namanya. Ini penulis bikin penasaran saya. Iya kan? Waktu di rofa yang beralamatkan nun tidak disebutkan namanya. Yang disebutkan malah pengertiannya. Kalau fi'il mudhari bersama dengan alif, waw dan iya, sini langsung. Adapun penghilangan nun, fayakunu alamatan lin nasbi, maka menjadi tanda untuk nasab fil af'alil khamsah. Pada af'alul khamsah allati rafuha bi tsabatin nun, yang rofaknya dengan tetapnya nun tadinya. Yang tadi dirofa dengan tetapnya nun, itulah yang di sini yang dinasab dengan penghilangan nun. Lihat dibaca di terjemahan. Dan adapun penghilangan nun, maka akan menjadi tanda untuk nasab pada af'alul khamsah yang sebelumnya tanda rofaknya dengan tetapnya nun. Catatan 47. Contohnya adalah lan yaktubu, lan yaktuba, lan taktubi. Maka yaktubu, yaktuba, taktubi adalah nasab dengan tanda penghilangan nun karena sebagai af'alul khamsah. Selesai. Sisa dua lagi. Khafat dan jazm. Mudah ini alhamdulillah. Ya, hanya saja kita butuh banyak pertemuan karena penulis pisah-pisah. Nah, iya, kalau di buku Miftah kita sudah sederhanakan saja. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Mudah saya rasa ini ya. Tidak ada kesulitan. Gimana? Apakah seperti yang saya rasa atau beda kita rasa? Gimana ini? Mudah atau tidak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Insya Allah kita lanjut lagi besok. Masya Allah. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.